Orang munafik ini, dia bukan di gereja, bukan di kelenteng, bukan di vihara. Ada satu channel YouTube yang punya orang kafir, pemuda Islam katanya, lulusan pesantren, mengajak agama Kristen, Hindu, Buddha, dan banyak agama yang di luar Islam, orang-orang kafir, untuk mengusir para habaib yang ada di Indonesia. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia, Panji Gumilang punya riwayat. Dia mengatakan, coba kita pelajari katanya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, Ustadz Somad mengatakan dia anti Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini, ibu bapak mesti tahu, orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas hanya sekelas Panji Gumilang, tidak kelas. Dia tahu Panji Gumilang itu cuma ustadz. Orang Yahudi itu kalau mau mempengaruhi seseorang, dia pakai Gus Dur, SBY, Yusuf Kala, orang-orang yang top dalam bidang pemerintahan, baru dia manfaatkan. Tapi kalau sekelas Panji Gumilang tidak, ini yang salah. Karena di dalam percakapan dialog Panji Gumilang, dia mengatakan kita harus membaca, melihat isi daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya kita mesti belajar Introduction to the Old and New Testament. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Jadi dia itu bukan orang Yahudi, adapun dia menyanyikan lagu Yahudi. Dia sengaja bersinggungan dengan Yahudi supaya orang arahnya ke sana. Yahudi tidak sembarang membuka pintu, apalagi dia hanya sekelas ustadz. Ini mesti dipahami. Saya paham betul taktik dan gerakan Yahudi, saya tahu. Dia nggak ambil pusing kecuali urusan Freeport, baru Yahudi masuk. Freeport, tahu Freeport? McMoran, baru dia masuk campur. Tapi kalau urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan saya lebih tahu soal Yahudi. Maka dia menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim, Hafenu Shalom Alaihim. Dia mengartikan Yerusalem, Yerusalem, bukan Yerusalem. Bahasa sebenarnya Urus Salima. Alaihim itu adalah alaihim itu adalah keselamatan, damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di bandara Tel Aviv. Ini dia. Kalau kayak kita Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, sama dengan makna daripada Hafenu Shalom. Kalau orang mengucapkan Shalom Elohim, Shalom kafirin, sahabat, kafirin itu sahabat, selamat, damai sejahtera bagimu, sahabat, atau kita orang Islam menyebutnya Assalamu alaikum pakai tasjid. Nah, jadi argumen ini dia sengaja bonceng dengan Kristen, padahal dia tidak terarah situ. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Maka yang benar itu, haji yang benar itu ibadah, rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Dia bukan Yahudi. Yahudi itu agamanya namanya di Yerusalem. Orang awam menggunakan kata Yerusalem karena dalam penulisan abjad Ibrani tidak menggunakan vowel, semuanya menggunakan konsonan kecuali alif seperti tanda X, alif kanan ke kiri. Maka disebutlah di situ Yerusalem pakai iot demi memudahkan orang awam Eropa, Amerika, Australia, Asia, Afrika untuk menyebutnya Yerusalem. Padahal bahasanya adalah Yerusalem. Kanaan, niun. Itu. Nah, jadi ada persamaan, ada satu perbendaharaan kosakata grammar yang kuat antara Arabic dan Hebrew, bahasa Ibrani. Dan dia tidak kuasai semua. Dia ke Yerusalem bukan dengan Yahudi, urusannya ke Yerusalem pasti dengan Ortodoks Kristen. Itu dia. Lalu dia mengatakan, Panji Gumilang, kita orang Islam ini harus belajar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Katanya waktu dia kuliah, dia pernah belajar satu semester, 6 bulan, supaya orang paham betul dengan bahasa Perjanjian Lama dan bahasa Perjanjian Baru. Dia tidak paham dalam teologi Kristen itu Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani, Hebrew, Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Greek, Yunani. Dia tidak paham itu. Dia bilang katanya dia baca tentang Perjanjian Lama, baca tentang Perjanjian Baru. Jadi kita umat Islam harus belajar katanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Dia tidak paham betul apa isi Perjanjian Baru, dan dia katakan Injil, dia pakai istilah Injil. Allahu Akbar. Kalau ibu bapak mengidentikan, mengatakan Injil, identik manusia Islam dan Kristen adalah tertuju kepada kitab orang Kristen. Karena sudah menjalar di mana-mana dari pemikiran publik. Injil itu adalah kitab Kristen, Isa itu adalah Yesus.
Padahal pemahaman ini keliru sekali. Injil itu tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Ketika Rasulullah SAW turun, diutus sebagai Nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah. Injil itu terangkum dalam satu kitab, namanya Al-Quran. Sampai ada surat ibunya Isa di dalam Al-Quran itu, surat Maryam. Jadi Injil itu disempurnakan, hadir dalam bentuk manuskrip kitab suci secara teori ketika Nabi Muhammad SAW datang sebagai Nabi. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang sebagai Nabi? Kita periksa lagi. Siapa yang mengatakan Rasulullah akan datang sebagai Nabi? Sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan kakek Nabi Muhammad belum ada di dunia. 576 tahun, Nabi satu-satunya dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam, atau bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Itu. Jadi ibu bapak mesti periksa baik-baik pemahaman ibu bapak terkait dengan perjanjian baru. Jangan sampai diselewengkan oleh Panji Gumilang. Injil yang benar itu adalah Al-Quran. Taurat yang benar itu adalah Al-Quran. Zabur yang benar itu adalah Al-Quran. Su'ub Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim yang pertama kali diturunkan, malam pertama Ramadan, adalah Su'ub Ibrahim, Mawa Musa. Berkaitan erat antara Ibrahim, Musa sampai kepada Al-Masih, Isa Al-Masih, Jiswah itu. Jadi dia nggak paham. Datang Nabi Muhammad, Injil itu nggak ada. Lalu katanya dia bilang, saya tanya kepada rektor saya tanya kepada dosen saya, kata Panji Gumilang. Karena dosennya mengatakan Injil yang ada itu palsu, kata Panji Gumilang. Injil yang ada itu palsu, nggak ada. Lalu Panji Gumilang katakan, kalau palsu ada di mana sekarang? Ini bagus sekali. Tapi dosennya katanya yang dari IAIN Jakarta menolak. Nah sudah, kamu jangan banyak tanya katanya, seolah-olah dia pintar. Kalau tidak ada, cari tahu di mana Injil itu. Tanya kepada orang Kristen, ada nggak orang Kristen bisa buktikan Injil asli dengan bahasa asli? Apa kalau kita dalam Islam itu mushaf tanpa translate, tidak ada terjemah, itu namanya mushaf Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Nabi yang menerimanya mereka warga negara Arab, ditulis dalam bahasa Arab. Tanyakan ke Panji Gumilang dan seluruh orang Kristen, Injil itu dalam bahasa aslinya bahasa apa? Saya dari sana ibu bapak, dan saya yang mempendetakan para pendeta. Walaupun jemaah di sini terpengaruh dengan orang Kristen, oh ya itu kan dia pembohong, dia bukan rektor. Antum ini kan terpengaruh. Tahu saya bukan tidak tahu dengan dunia yang disebar-sebarkan Kristen. Sampai saya masuk penjara, dibebaskan oleh hakim. Saya tunjukkan semua bukti-bukti saya, bebas. Antum nggak tahu nih permainan ini. Kristen punya satu simbol, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ambisi betul mereka walaupun minoritas untuk menguasai negara ini. Sampai kepada hal politik. Ini bagus, kumpulkan ustaz-ustaz kaliber di Indonesia, kita dialog, kita bicara bersama demi tegaknya negara kita yang kita cintai ini.